Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada perselisihan rumah tangga, bagaimana Islam mengajarkan agar menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga atau perselisihan antara suami dan istri. Apabila sebabnya itu dari istri, apabila perselisihan itu sebabnya dari istri apa? Sebabnya dari istri adalah karena istri itu tidak taat kepada Allah atau tidak taat kepada suaminya. Itu pembahasan secara sempurna, hanya saja itu sangat global. Kenapa? Karena segala permasalahan rumah tangga jika sebabnya adalah istri, maka kenapa istri menjadi sebab perselisihan? Karena istri melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala atau karena istri tidak taat kepada suami. Tidak ada sebab lain, gitu ya. Nah, sebab ya itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, suami yang lebih tinggi perannya untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena permasalahannya bersumber dari istri. Lah bagaimana supaya istri menjadi taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dan selesai masalah? Nah, maka yang pertama, suami memberi nasihat. Gitu. Suami memberi nasihat. Karena itu Allah SWT berfirman, gitu, wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita, atau wanita di sini maksudnya adalah istri-istri yang kalian, wahai para suami, takut kedurhakaan mereka, takut nusyuz mereka. Fa'idhuhunna. Maka beri nasihat mereka. Beri nasihat. Itu. Nah, nasihat itu adalah tazkirah atau peringatan. Gitu. Dan jiwa mukmin itu harus menerima nasihat. Allah SWT berfirman, fadzakir inna fa'ati dzikra. Beri peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha, akan menjadi ingat, akan menerima peringatan itu, ya, orang yang jiwanya punya rasa takut kepada Allah. Wa sayujannabuha inna fa'adidhika wa sayujannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan yang berpaling dari peringatan, tidak mau diingatkan, pasti akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar dan diazab di neraka
itu tidak bisa mati dan tidak bisa menikmati hidup. Nah, intinya bahwa sebagai jiwa mukmin dinasihati itu yang sedang baik mengingatkan kepada yang tidak baik, suami melihat istrinya nusyus, gitu, tidak taat pada Allah, tidak taat pada suaminya sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga, suami mengingatkan, dan sebagai istri yang diingatkan wajib menerima. Ya. Dan menerima peringatan itu sebab kebahagiaan dunia akhirat. Semua manusia pasti akan ada salahnya, dan jika diingatkan, mau menerima, maka ingat dan mengingatkan itu, saling ingat mengingatkan itu adalah salah satu unsur pokok manusia itu bahagia dunia akhirat. Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia itu pasti merugi dunia akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali yang beriman, maka dia tidak rugi, tidak celaka dunia akhirat. Tapi nggak cukup iman. Iman dibuktikan dengan perbuatannya yang baik, amal soleh. Dan namanya manusia pasti ada kekurangan dari amal solehnya, pasti terjerumus pada kejelekan. Maka yang ketiga, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Apalagi dalam bab rumah tangga. Maka suami harus fa'idhuhunna, mengingatkan istrinya yang sedang salah atau yang sedang menjadi sebab permasalahan. Nah, menyampaikannya harus dengan baik supaya maklumat itu sampai dan tidak menjadi kebakaran, tidak menjadi tambah meluap-luap. Nah, maka harus isolul maklumat, gitu, bi'ajwadi turuk, menyampaikan maklumat sampai maklumatnya dengan sebaik-baik cara supaya tidak marah, tidak meluap-luap. Itu intinya cara yang pertama. Namanya manusia kadang-kadang diingatkan tidak bisa. Nah, maka cara yang kedua adalah berpaling dari istrinya di dalam rumah atau di dalam kamar, tidak diajak bicara. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dirinya marah kepada istri karena istrinya salah. Gitu. Nah, menunjukkan makna bahwa sebagai suami, sebagai pimpinan, tidak butuh dengan orang yang salah, tidak mau diingatkan. Nah, di tempat tidur, tetap tidur di tempat yang sama, di kamar yang sama, tapi berpaling dari istrinya. Dan itu di zaman dulu dan di zaman sekarang gampangnya itu misalnya umumnya di Arab. Karena kenapa kok contohnya di Arab secara umum, Arab Saudi atau Arab negara lain itu ya, yang berperadaban suami masih sangat banyak yang beristri lebih dari satu. Istrinya 2, istrinya 3, terus suaminya cukup adil sehingga gilirannya itu sama. Nah, kalau waktu di istri yang durhaka dinasihati tidak mau, waktunya istirahat berpaling dari istrinya, itu pukulan berat bagi istri. Itu nasihat yang sangat berat dari istri. Kenapa? Karena suami itu punya istri lain, terus dia berpaling darinya. Nah, karena itu kalau dinasihati tidak mau, berpaling dari istrinya. Tapi berpalingnya di dalam rumah. Kalau di dalam rumah ada anak, ada yang lain, berpalingnya di dalam kamar. Berpaling dari istrinya. Nah, wahjuruhunna, fa'idhuhunna, beri nasihat, tidak bisa wahjuruhunna, berpaling. Sudah berpaling kayak begitu masih tidak bisa baik, wadribuhun, pukul istrinya. Tapi memukul istri tidak boleh memukul yang sampai melukai. Nah, sampai sakit apa enggak? Oh iya, dipukul yang sampai sakit, yang menunjukkan lahir batin, tapi tidak sampai melukai. Kalau saya berpemahaman di zaman kita ya,
misalnya dipukul pakai sarung biasa, sarung terus dipegang, dipukul yang cukup keras dengan sarung, nanti sakit tapi tidak melukai. Ya. Untuk menunjukkan bahwa suami betul-betul tidak senang dengan istri yang durhaka, dinasihati tidak mau. Gitu. Gampangannya sudah istri itu ditinggal. Gitu. Seandainya tidak haram akan ditinggal ke istrinya yang lain. Gitu. Nah, tapi karena ini waktunya kewajiban bagi suami untuk bermalam dengannya di dalam kamar, dia berpaling. Loh, sudah kayak gitu. Masih tidak bisa baik, maka dipukul. Dipukul, tapi yang tidak melukai. Sehingga nanti dipukul sakit, lahirnya menunjukkan gini, batinnya menunjukkan bahwa kamu durhaka, nggak bisa baik kalau nggak diginikan. Nah, tapi mungkin 10 menit, mungkin 5 menit, sudah bekas pukulannya ndak ada, sakitnya juga nggak ada. Nah, adapun dipukul pakai kayu, pakai apa gitu ya, terus membekas merah, setengah jam masih merah, bekasnya setengah jam dipegang masih sakit, masih panas, ya itu ndak boleh. Ndak boleh. Dan tidak boleh dipukul di wajah. Wajah itu anggota badan wanita yang paling mulia, gitu, yang paling penuh dihias, gitu, itu adalah wajah, tidak boleh dipukul di wajah. Meskipun tidak banter. Kenapa? Itu penghinaan yang sangat berat dan tidak boleh di dalam Islam. Ini tidak dalam rangka untuk menghinakan. Ini adalah nasihat, dinasihat nggak mau dikasih mentalnya bahwa suami itu tidak senang dengan istri kayak gitu, akhirnya berpaling. Tidak bisa ditunjukkan lahir batin, ini loh orang yang nggak seneng itu. Nah, jadi kayak gitu, tapi tidak sampai melukai, tidak sampai menghinakan. Nah, itu apabila permasalahan rumah tangga itu sebabnya adalah istri. Kemudian ada bab lain, permasalahannya adalah dari istri, tapi istri tidak merasa salah. Istri tidak merasa salah. Nah, justru istrinya ini benar, tapi suami ini mengira bahwa gitu, istrinya salah, akhirnya timbul permasalahan. Kalau gitu bagaimana? Maka dinasihati. Loh, nggak salah kok dinasihati. Nah, jadi kayak itulah. Terus kalau gitu bagaimana? Harus duduk bersama untuk menunjukkan masalahnya. Ada apa dengan suami kok sikapnya gitu? Apakah saya salah? Apa yang difahami dari saya? Harus begitu sebagai seorang istri. Gitu. Nah, suami ngasih tahu, gitu ya, ngasih tahu, gitu. Ini terjadi permasalahan, kenapa? Karena Anda sebagai istri kayak begini. Nah, nanti yang pertama, betul enggak kayak gitu? Iya, saya kayak gitu. Berarti sudah pas, tinggal salah apa enggak. Tapi kalau Anda kayak gini, loh enggak, saya enggak kayak gitu, kan berarti salah paham suami. Nah, harus didudukkan bersama, ngomong bersama suami istri. Ada apa kok kayak begini rumah tangga ini? Nah, jadi itu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Masalahnya apa? Kenapa? Karena antara suami sama istri ini tidak ada yang merasa salah, tapi kenyataannya pengaruh di dalam rumah tangga tidak bahagia. Duduk bersama sebagai seorang suami, ya, menyampaikan gitu, rumah tangga kita kayak gini karena saya berpemahaman Anda sebagai seorang istri begini, betul apa enggak? Nah, kalau iya, nah kalau yang betul, ini satu. Yang kedua, gitu itu difahami oleh istri salah apa enggak, difahami oleh suami salah apa enggak. Misalnya begini, istrinya terlalu sibuk urusan pribadi. Terlalu sibuk urusan pribadi, misalnya begitu. Nah, akhirnya suaminya kurang terurus dalam pandangan suami. Disampaikan oleh suami, yang saya pahami Anda terlalu sibuk urusan pribadi. Sehingga akhirnya suaminya tidak terurus, sekedar misal. Betul apa enggak? Nah,
iya betul saya sibuk sekali gini. Nah, punya alasan apa? Kalau tidak punya alasan, ya kalau gitu ke depannya dikurangi dan dialihkan kesibukan itu untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi kalau dia punya alasan, loh saya sibuk ini karena begini, maka harus diselesaikan bersama. Bagaimana supaya, lah kalau saya tidak mengerjakan ini misal di rumah tangga tertentu ya, kalau saya nggak ngerjakan ini, tidak dapat masukan, kurang buat bayar sekolahnya anak, misalnya begitu. Nah berarti kan nanti ketemu masalahnya. Akhirnya apa yang terjadi itu tidak menjadikan rumah tangga berantakan. Intinya, apabila masalah itu bukan masalah yang bisa dipertemukan, suami menilai bahwa istrinya salah, istri menilai suaminya salah, padahal masalahnya sudah jelas. Nah, masing-masing merasa benar, masing-masing menyalahkan pihak lainnya. Kalau begitu, diselesaikan berdua nggak bisa, maka naik ke atasnya di dalam menyelesaikan masalah. Apa naik masalah ini? Harus melibatkan pihak ketiga yang betul-betul diharapkan baik dari segala sisi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus ada pihak ketiga tapi permasalahannya tetap baik. Kenapa? Ini masalah suami istri nanti akan dibongkar atau akan diberitahukan kepada pihak ketiga. Maka pihak ketiga itu harus seolah-olah jadi orang yang betul-betul seolah-olah saya adalah dia, istri juga kayak gitu, saya adalah dia. Apa maksudnya? Gitu. Rahasia ini nanti ketahuan dia, tapi insya Allah dia aman sebagaimana dirinya sendiri, sebagaimana diri suaminya sendiri. Lah pihak ketiga yang bisa kayak gitu itu yang seperti apa? Secara umum, dan pada pertemuan yang lalu juga sempat ada yang menyatakan, secara umum pihak yang ketiga yang diminta untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga itu, yang pertama harus ngerti Quran dan Sunnah, harus ngerti syariat Islam di dalam bab ini. Kenapa? Supaya nanti di dalam memberikan solusi sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, tidak menyimpang, tidak menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, dikenal bahwa permasalahannya diungkap kepadanya, akhirnya dia tahu, tapi dia pandai menyimpan rahasia orang. Tidak gampang memberikan contoh di majelis taklimnya atau kepada orang lain yang punya masalah yang sama. Oh, dulu itu punya masalah kayak gini, petunjuk gini selesai. Kamu coba masalah itu. Nggak nyebutkan kayak gitu. Dia pandai menyimpan rahasia orang. Yang ketiga, dia dikenal pandai memberi solusi. Kenapa? Pandai Quran dan Sunnah belum tentu di dalam menghadapi masalah pandai memberi solusi. Nah, tiga ini. Ya. Pandai memberi solusi tapi tidak ngerti Quran dan Sunnah, bisa-bisa menyimpang dari syariat Allah. Nah, karena itu tiga hal ini. Faham, pandai Quran dan Sunnah. Yang kedua, pandai menjaga rahasia. Yang ketiga, pandai memberi solusi. Dikenal kayak gitu, cari, tanya, gitu. Siapa ustadz yang biasa, ustadz yang gampangannya ilmunya atau dakwahnya atau umat ini mempercayai bahwa dia itu selalu berpegang dengan Quran dan Sunnah di dalam segala urusan. Satu. Yang kedua, gitu, ustadz yang kayak gitu dan pandai menjaga rahasia orang, tidak pernah menyebut tentang orang lain, tentang masalah orang lain. Dua. Lalu cari informasi lagi siapa yang kayak gini, terus dia banyak didatangi orang untuk memberi solusi atas permasalahannya. Nah, apabila ada yang kayak gitu, maka tidak apa-apa melibatkan itu untuk menyelesaikan rumah tangga. Kenapa? Karena kalau nggak diselesaikan, maka rumah tangga ini tidak akan bahagia.
Nah ini. Lalu pembahasan berikutnya, bagaimana jika nusyuz itu sumbernya, permasalahan rumah tangga itu sumbernya dari pihak suami. Bagaimana jika masalah rumah tangga itu dari pihak suami? Sumber masalah rumah tangga dari pihak suami. Nah, kalau suami itu di dalam bab tanggung jawab sudah bertanggung jawab, terus timbul masalah, itu biasanya gampangannya ada keinginan lebih dari yang ada. Biasanya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Suaminya tanggung jawab bagaimana? Urusan kebutuhan rumah tangga sudah disiapkan. Meskipun tidak mewah, tapi cukup. Cukup, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Loh, istrinya itu tidak ada masalah, baik. Suaminya urusan belanja baik. Nah, tapi ada masalah yang menjadikan keretakan rumah tangga. Kenapa? Karena suaminya gampangannya baru punya istri satu, kepengin punya istri lain. Akhirnya timbul masalah. Nah, jadi kayak gini. Ini timbul masalah di dalam rumah tangga, sebabnya adalah dari suami. Atau sudah punya istri lebih dari satu, tapi masih menjadi masalah lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang paling utama apabila suami bertanggung jawab, ya. Suami bertanggung jawab, rumah tangga asalnya jalan lancar, ternyata ada masalah. Kenapa? Karena ternyata suaminya kayak gini. Ya kalau kayak gitu harus betul-betul berpikir matang-matang, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kalau permasalahannya sudah ketahuan kayak gitu, maka gampangnya ngomong, ini orang bilang ini gampang-gampang repot. Jadi gitu. Ini gampang-gampang repot. Nah, karena itu nasihat dari pihak, nasihat untuk suami. Kalau memang masalahnya adalah seperti ini ada keluarga, suaminya bertanggung jawab pada keluarga. Tapi kesimpulannya suaminya karena kepingin lebih dari ada, ya gampangnya kepingin punya istri lagi. Akhirnya dalam rumah tangga yang sudah ada, wah timbul masalah. Nah, maka kalau sudah jelas-jelas masalahnya itu, yang pertama dari pihak suami. Ini, gitu. Harus betul-betul memahami masalah bahwa adanya keluarga baru itu tanggung jawab yang sangat besar. Siap, misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Sekedar contoh. Yang kedua, harus difahami bahwa apakah dengan membentuk berarti baru mau memulai, apakah dengan membentuk keluarga baru, keluarga yang lama tidak hancur. Harus difahami. Kalau nggak betul-betul dipikir matang, membentuk keluarga baru belum tentu bisa bahagia, terus yang sudah jadi hancur. Itu bukan solusi, itu namanya ceroboh di dalam langkah. Nah, jadi kayak gitu. Wah, nanti kalau seandainya melangkah, yang sudah ada kayak apa? Dan yang ada sendiri nanti kayak apa? Ini belum jadi, yang sudah jadi hancur. Kamu bukan melakukan kebaikan, tapi kamu melakukan penghancuran. Gampangnya begitu. Nah, harus difahami dengan betul-betul matang, gitu. Nanti optimis yang baru jadi, terus yang lama hancur. Akhirnya tetap satu, terus ada efek jeleknya. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan kerabat dari pihak istri yang lama? Nah, karena itu hati-hati di dalam masalah ini. Hati-hati di dalam masalah ini. Nah, karena itu harus betul-betul sampai matang membentuk keluarganya, bagaimana keluarganya ini siap, gitu. Dan ketika melangkah itu
nggak membawa masalah menjadi lebih buruk, justru akan membawa masalah menjadi lebih baik. Nah, itu sampai betul-betul mantap. Nah, setelah itu silahkan melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu nasihat untuk suami. Nasihat untuk istri. Kalau masalahnya seperti tadi sudah jelas, ada masalah rumah tangga, kenapa? Karena karena suaminya kepingin kayak gini. Maka sebagai istri, gitu, kamu nggak apa-apa menahan. Nggak apa-apa menahan. Ya. Tapi kamu juga harus berpikir lebih luas dan lebih dewasa sebagai istri. Bagaimana kalau dia ditahan, apalagi nahannya dengan cara yang misalnya itu menyakitkan, menjadi berantakan apa enggak? Menjadi berantakan apa enggak? Contoh yang sangat drastis ya. Kalau orang itu agamanya enggak kuat, enggak boleh melangkah untuk bersuami, untuk beristri lagi, terus akhirnya terjerumus pada perbuatan keji. Itu hancur semua nanti. Istri yang pertama juga gitu. Suamimu bukan orang yang baik. Kenapa? Karena sebabnya tidak boleh melangkah terus terjerumus perbuatan keji. Jangan dikira pengaruhnya biasa kepada istri yang sudah ada. Anakmu nanti seperti apa kalau bapaknya jadi orang kayak gitu? Dia sendiri kejiwaannya nanti di masyarakat pasti akan beda. Kenapa? Wah, saya sudah nggak enak ketemu itu, malu dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia telah terjerumus kepada kehinaan yang batinnya menjadi orang yang martabatnya jatuh. Kalau asalnya orang baik, asalnya orang jelek tidak dibahas. Asalnya orang jelek jangan diteruskan jelek, melangkahlah kepada kebaikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau asalnya baik terus nggak sekedar jalan turun tapi langsung terjerumus ke dalam jurang, jangan dikira pengaruhnya itu. Kenapa? Karena Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya itu perbuatan keji, wasa asabila, dan jalan yang sangat jelek. Nah, kalau asalnya sudah rumah tangga jadi orang baik terus terjerumus ke dalam jurang kayak gitu, pengaruhnya tidak hanya dia, ya istri yang ada, ya anak yang ada, ya nanti kehidupannya dengan rumah tangga semuanya, ya nanti dengan tetangga, dengan temannya. Orang ini akan punya mental yang jatuh, dan kalau ketemu dengan orang yang jelek jadi biasa. Kenapa? Orang baik ketemu jadi orang jelek kok biasa? Karena di dalam jiwa dia sendiri sesungguhnya telah jatuh di dalam jurang. Waduh, bahaya semua. Karena itu nasihat untuk istri apabila suaminya jelas kayak gitu, hati-hati di dalam menahan enggak apa-apa, tapi menahan dengan baik gitu. Kenapa? Kalau nanti jadi melangkah enggak berantakan semua rumah tangga ini gitu. Nah, tapi jangan sampai menahan itu sampai akhirnya berakibat suami malah terjerumus ke dalam jurang. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Lebih baik tambah satu lagi, dihalalkan oleh Allah, sabar, diberkahi oleh Allah, daripada suaminya terjerumus dalam jurang kehinaan. Kenapa? Hancurnya suami dalam masalah ini akan menjadi hancurnya semua anggota keluarga dan bahkan peradaban semua yang berkaitan. Nah, ini penting. Syekh Mansur Hasan Salman memberikan fatwa dari ayat Allah SWT, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Itu keji. Jangan dekati zina. Dekat jangan, apalagi terjerumus. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan, zina itu keji. Wasa asabila, dan jadi jalan yang jelek. Lafat sabila, jalan, itu enggak jadi jalan kalau tidak mondar-mandir. Apa maksudnya? Ada faedah tarbiyah di sini. Apa itu? Bahwa perbuatan itu akan menjadi mudmin, akan menjadi ketagihan. Kalau sudah terjerumus, maka untuk betul-betul menahan diri dari yang berikutnya,
Wah, itu sangat sulit. Ketika orang itu belum terjerumus, itu dia di atas jalan yang datar. Ketika jurang yang sangat terjal itu dia sudah terjerumus, ya, dia tidak bisa lagi di jalan yang datar. Kalau dia mau selamat, dia hidup itu harus di lereng. Ya. Nah, untuk jadi selamat tidak gampang. Bagaimana? Harus terus berjuang bertahan atau naik. Berjuang bertahan atau naik. Harus terus gitu. Kalau tidak kayak gitu, lengah sedikit ngelundung, terjerumus lagi. Dan itu faedah dari ayat. Itu faedah dari ayat. Karena itu hati-hati. Hati-hati itu. Dan ulama itu lebih paham daripada yang tidak ulama. Nah, kita menyampaikan kepada umat apa yang kita dengar dari ulama seperti itu. Kita harus betul-betul, ini ayat, ulama memberikan penjelasan seperti itu. Jangan sampai yang belum terjerumus, jangan sampai terjerumus. Gambaran sekedar contoh pengaruhnya nanti apa? Orang yang beragama, perhatian terhadap ibadahnya, sholatnya, perhatian, Ramadan, puasa, punya hutang puasa, terpanggil untuk bayar puasa, zakat, gitu, harta kerja, punya uang, ini harus dikeluarkan zakatnya, bahkan jangan sampai terjerumus ke dalam zina. Kenapa? Karena kehidupannya nanti itu seperti dia di atas. Kalau sampai terjerumus ke dalam jurang, tidak akan bisa lagi. Jurang itu menjadikan nanti dia seperti di atas. Kalau dia kepingin selamat, dia nanti hidupnya itu seperti di lereng. Bagaimana? Dalam bab itu, dia harus betul-betul bertahan dan kalau bisa lebih naik. Lebih naik. Nanti lena sedikit. Saya muncul gambaran lena sedikit itu seperti apa? Misalnya, ada tugas kerjaannya ke luar negeri. Berapa lama? 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Di sana laki perempuan bebas. Waduh, dia sudah di lereng. Lupa sedikit, gelundung dia ke jurang lagi. Nah, jadi kayak gitu. Itu sekedar gambar. Karena itu kalau sampai nusus itu permasalahannya dari suami, terus yang dibahas itu suaminya aslinya agamanya baik, bertanggung jawab pada keluarga, kenapa kok menimbulkan masalah rumah tangga? Oh, ternyata kepingin melangkah kedua. Ya, hati-hati wahai suami, jangan sampai melangkah menyebabkan yang sudah ada rusak. Gitu. Karena itu harus ditata dengan baik, difikir dengan matang. Kalau betul-betul melangkah, sudah betul-betul matang bahwa melangkah ini tidak menjadi rusak, tidak menjadi lebih jelek, tapi insya Allah menjadi seperti biasa atau bahkan lebih baik. Nah, dibentuk keluarganya kayak gitu. Dan sebagai istri, nasihat ya, kalau ada masalah dalam rumah tangga, apa sebabnya? Sebabnya suami karena mau kayak gitu. Mau kayak gitu itu bukan mau haram loh, tapi mau melangkah kayak gitu. Nah, maka Anda punya hak untuk menahan, tapi menahan dengan baik, dan jangan sampai di dalam menahan itu beresiko akhirnya suami itu terjerumus dalam jurang kehinaan. Kenapa? Nanti jadi berantakan semua, hancur-hancuran semua dunia akhirat. Itu kalau selamat suaminya sendiri, keluarganya nanti itu akhirnya tidak normal seperti biasa, tapi tadi itu harus penuh perjuangan supaya tidak hancur. Karena apa? Sudah kadung di jurang, maka sepanjang hidupnya seolah-olah nanti dia hidup itu di lereng. Supaya tidak jatuh ke jurang lagi, harus betul terus perhatian, meningkat. Nah, kalau enggak gitu, lena sedikit, gampang terjerumus ke dalam jurang lagi. Dan mohon maaf ya, nanti kalau sampai akhirnya istrinya kemudian belum apa-apa, tapi sudah mulai ada apa, nanti suaminya, loh kamu kok kayak gitu, nanti jangan-jangan nggak bisa direm terus terjerumus, nanti akhirnya gampang bantah loh kayak gitu itu. Ya. Allah baru gini aja gitu sudah pernah jatuh ke dalam jurang, dibantah. Ya, akhirnya gitu.
Dan kalau suami dibantah kayak gitu, hatinya ndak enak, wah tambah gampang rusak lagi nanti. Nah karena itu sebelum semua itu terjadi harus betul-betul waspada. Nah, itu. Dan bagian yang akhir, jika permasalahan itu betul-betul tidak bisa terselesaikan, apapun sebabnya tidak bisa terselesaikan, maka jangan menghancurkan diri di hadapan Allah, jangan menghancurkan diri, menghancurkan agama. Jangan menghancurkan diri di hadapan Allah, jangan menghancurkan agama. Permasalahan rumah tangga antara suami dan istri tidak bisa selesai, maka ada solusi di dalam Islam. Allah SWT berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir suami istri itu terus enggak cocok. Enggak cocok ya. Ini yang dibahas adalah orang yang menjaga agamanya, ya, menjaga agamanya. Tapi ya Allah, rumah tangga kok kayak gini, panas terus, enggak tenang, ini begini itu begitu ya. Nah, shiqaq kemudian fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utus wakil dari suami, utus wakil dari istri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Oh ini dari wakil dari suami, keluarganya, mau bapaknya, mau pamannya, mau saudaranya, mau apa, utus wakil dari istrinya. Ini bapaknya istri atau kakaknya istri, pamannya istri, Pak D-nya istri, monggo terserah itu. Nah, akhirnya nanti yang duduk bersama itu bukan suami, bukan istri, karena apa? Tidak selesai urusannya. Ya. Nah, maka masing-masing adalah wakilnya. Gitu. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah wakil dari suami, utuslah wakil dari istri. Gitu. Ini wakil saya, ini wakilnya istri. Nah, itu. Nah, bicarakan berdua untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan kita. Gitu. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila suami istri ini maunya baik, kedua-dua wakil itu membicarakannya dengan baik, insya Allah Allah akan memberi taufik kebaikan. Allah akan memberi hidayah ke dalam jiwanya kebaikan. Gitu. Nah, baik ini apa? Baik ini baik terus berumah tangga maupun harus pisah. Allah akan memberikan jalan yang baik apabila memang maunya baik. Apabila maunya terus dalam keadaan baik dua-duanya. Apabila ternyata itu bisa baik ini, kalau bisa dengan dua-duanya baik. Cerai tidak berarti jelek di dalam Islam. Kalau rumah tangga itu tidak bisa bahagia, difahami dengan berbagai sisi, tidak bisa menenangkan kedua belah pihak, cerai menjadi bahagia kedua belah pihak, maka cerai itu kebaikan. Cerai itu kebaikan. Nah itu, karena itu iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman. Sungguh Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui tuntunan, petunjuk. Al-Qur'an ini tuntunan, Al-Qur'an ini petunjuk. Allah Maha mengetahui petunjuk untuk kebaikan manusia. Petunjuk Allah dalam Al-Quran apa? Nikah juga petunjuk Allah. Cerai juga petunjuk Allah. Rujuk juga petunjuk Allah. Allah Maha mengetahui hidayah untuk manusia. Gitu. Khabirom Maha mengetahui keadaan semua makhluk. Oh, yang cocok kayak gini ini petunjuk. Yang cocok. Nah, Allah Maha mengetahui segala hal. Mengetahui segala urusan. Nah, karena itu kesimpulannya apabila suami istri itu perselisihannya sudah terus-menerus tidak bisa selesai, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah wakil, ini wakil saya, kata suami, ini wakil saya, kata istri. Yang saya inginkan kayak gini, kalau saya ngomong nanti dibantah gini akhirnya nggak selesai jadi berantem. Nah, wakil. Nah, kesimpulan yang diharapkan nanti apa? Kebaikan. Terus berlanjut baik atau bisa dengan kedua belah pihak baik. Nah, mungkin itu secara global yang bisa kita
fahami di dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Adapun urusan kasus per kasus, maka tergantung kasus itu, sebabnya apa, langkah yang sudah ditempuh bagaimana, dan solusi kelanjutannya bagaimana, itu tergantung kasus per kasus, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua tadi itu yang baik bisa kita tempuh, dan kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.